Selamat malam, selamat datang di acara perdana Adu Perspektif. Tempat kita beradu perspektif, beradu gagasan, beradu pendapat, apapun lah kita adu lah di sini ya. Asal jangan apa? Adu domba. Asal jangan adu domba. Dan belum tentu ada kesimpulan. Belum tentu ada Ya, kesimpulan. kan yang nonton udah pinter-pinter, simpulin aja sendiri. Betul. Dan namanya demokrasi. Demokrasi itu nggak perlu ada kesimpulan juga. Iya, Yang penting nggak perlu. dialektikanya jalan terus. Belum. Dan jangan Ya. dihambat dialektikanya. Dia ya. jadi kayu di dalam tungku tuh harus bersilang deh, biar api itu menyala. Wah, ini gitu. pepatah mana nih? Kampung gua. Ke Sumatera tadi ya. Sumatera aja. Dan menarik karena di episode perdana ini kita akan bicara mengenai ibu kota negara yang baru. Ini Iya. banyak yang menganggap ini realita apa utopia nih Iya, sebenarnya. iya. Kalau pindah ibu kota, Detikcom pindah juga nih, Dit. Iya. Karena sumber keriuhan pasti di sana. Iya. Minimal bironya, kantor bironya paling besar di sana ya. Tapi sebelumnya ada pepatah Madura nih Apa? yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau memperkenalkan dulu diri saya. Saya Budi Adiputro dan rekan saya Ari Putra. Ari Putra. Acara Adu Perspektif ini adalah kolaborasi dari detik.com bersama dengan Total Politik. Dan Ya, di kolaborasinya lebih ke panjat sosial sebenarnya ya. bener ya. Kita pegangin kaki Detik. Jadi asimetrik sebenarnya dia. Apa Total Politik ini kan? Kita ini bergantung sekali sama detik. Tapi yang paling penting kali ini kita akan bicara dan menjawab keresahan Anda, keraguan Anda, dan apa ya, mungkin banyak yang pesimis tentang ibu kota negara baru betul. ini. Ibu kota Nusantara namanya. Dan sudah bersama kita saat ini ada tuan rumah nih, ada redaktur pelaksana Repel Politik detik.com, ada Mas Ahmad Thorik. Wah, ini yang paling galak nih soal ibu kota nih. Iya. Anda ya kita Jangan sekarang salah. menghadapkan Anda dengan orang yang biasa Anda galakin. Iya. Ini nih Pak yang kritik-kritik pemerintah nih Pak. Iya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Suharso Mono Arfa. Pak Arso. Pak, tapi saya mau kasih disclaimer dulu karena kita semua sudah swab dan sudah negatif hasilnya, kita izin lepas buka. masker ya. Iya, boleh. Betul. Ya Supaya kelihatan ganteng ya. Nah, iya Pak. Minimal yang make up tadi kerjanya dihargai. Iya. Terutama saya mau lihat wajahnya dia ini. Oh iya Pak, memang nih Pak. Biar ditandain ya Pak. Oh dia ya. Nah, oke, kita sebelum ke Pak Harso, saya mau ke Thorik dulu nih. Iya. Sebenarnya bicara mengenai kan ini tuan rumahnya Detikcom Pak. Detikcom ini selama ini terus mengawal isu ibu kota negara yang baru, Nusantara namanya. Nah, gue pengen minta perspektif, izin Pak pakai Gua, tapi iya. ke Bapak enggak kurang Iya, ajar. iya. Apa gue lu juga. Asik. Jangan Pak. Apa sendiri di belakangnya rame. Iya. Pak Abdul Aziz sudah gini Pak. Saya takut. Iya. Nah, saya mau ke Thorik dulu. Rick, gimana detik.com sebenarnya? Ini kan isu yang apa namanya, bukan isu ya. Ini topik Udah yang kejadian, Bro. bukan isu lagi. Topik yang hangat sekali dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita semua sebagai bangsa negara. Ya. Gimana detikcom melihat ibu kota negara baru ini? Nah ini menarik juga. Sebelumnya kita menyambut Total Politik dulu ke Detikcom. Pajak sosial ya. Ah itu dia. Katanya kita tuan rumah, tapi kok itunya itu banget Pak. Lebih-lebihin tuan rumah kalau nggak salah. Kayaknya dia yang ngerebut ya. Nah itu dia. Bapak, kita belajar dari Belanda dan Portugal, Pak. Masuk baik-baik tapi aneksasi terakhirnya, Pak. Itu dia. Oleh panjat sosial lalu kudeta mungkin. Tapi kita ngomongin ibu kota baru. Kalau tadi topiknya kan temanya antara realita dan utopia. Nah kita ngomongin realitanya dulu. Di antaranya realita soal ibu kota negara yang baru adalah undang-undangnya sudah disahkan, ya kan? Per 18 Januari kemarin. Disahkan dengan dimulai surprise presiden pada bulan September. Oke. 4 bulan. Nah ini realita Pak ya. 4 bulan satu undang-undang selesai. Sebenarnya kalau kecepatan rata-rata undang-undang kita selama ini begini, oh beres negara ini Pak. Kan ini ada yang itu nih, hebat nih penyelesaiannya. Iya. Banyak jadi sorotan juga, kok 4 bulan bisa selesai, ini jangan-jangan undang-undang tercepat. Dan juga Galakan Pak. Iya kan? Galak. Dia, Apa mukanya, Pak? Kurang galak. Oh kurang. oke, kalau gitu kurang. Pembahasannya diduga cuma 1 bulan Iya. karena pansusnya baru dimulai Desember ke mulai galak, Januari. mulai Ini tuduhan serius Anda nih. Iya, Pak. Ini Dan bedanya Pak, coba dia kita bawa agak buku, berjarak Pak. sama Detik Bawa dulu buku dikit. dia. Dia udah mulai galak. Iya. Dan ini yang menarik, ada cerita di balik layar yang kita dengar bahwa pada 6 Januari itu ada pertemuan khusus membahas undang-undang ini di DPR. Oke. Ada 5 menteri dan seorang pimpinan DPR yang isinya pemerintah meminta, ini juga nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Harso,
agar ini disahkan sesuai keinginan presiden tanggal 18 Januari. Padahal kata presiden, oh belum bisa. Ini sinkronisasinya masih ribet segala macam. Nah, gitu-gitulah. Oke. Ada gitu-gitu. Ada cerita di balik beritanya begitu, Pak. Kurang lebih begitu. Nah, itu satu realita pertama bahwa undang-undangnya disahkan dengan kecepatan yang bisa dibilang atau banyak dibilang oleh Selangnya kencang. luar biasa itu. Lo kalau sama orang politik pasti ada jawaban, Bo. Iya. kita tunggu, kita biar ada penjelasan ke rakyat. Nah, next realita kedua bahwa di dalam undang-undang itu diantaranya jelaskan bahwa ibu kota baru ini sudah dinamai Oke. Nusantara. Nah, ini kan jadi pembahasan menarik juga, jadi diskusi menarik di Oke. publik bahwa Nusantara ini kenapa namanya Nusantara? Ada pertanyaan, apakah Ya. benar baru saja diajukan lalu dipilih oleh presiden, atau jangan-jangan Pak Presiden sudah lama sebenarnya punya kantong, sudah punya keinginan Baik. untuk menamai Nusantara. Oke, Bang Tori, ditahan dulu. Anda terlalu lama Siap. memberikan pendapat, tapi kita pengen dengar klarifikasi dari oke, Pak oke. Suharto Mono Arfa. Ya. Tapi sebelum Bapak jawab, ada satu artikel Detik yang mau saya tunjukkan, Pak, mengenai biaya, Pak. Ini barang mahal, Pak. Betul. 466 triliun. Pertanyaan dari Detik Finance, Pak. Ini Tori sebenarnya Iya, bisikin ini, Pak. iya. Dari mana duit? Dari mana duitnya? Pak Arso, silakan Dari dijawab, mana Pak. Torik? Duitnya dari mana? Kalau yang saya jawab, saya yang menteri dong. Yang mau dijawab yang mana? Ini pertanyaan dia banyak tadi. Ya, semua bisa dijawab, Pak. Oke. Dari undang-undangnya super cepat, Ya, saya proses kira legislasi begini. yang macam-macam. Syarat material ya dan formal itu yang penting dipenuhi. Nah, kedua syarat itu benar-benar dipenuhi. Lalu kalau ada pembahasan tanggal 6, itu saya kira bukan dalam konteks pembahasan undang-undang. Karena Oke. tidak ada mekanisme itu. Oke. Ya, jadi Tapi berarti ada pertemuan itu, Pak, ya? ya pertemuan itu ada saja, tetapi dia tidak bisa kita masukkan di dalam pembahasan. Siap. Karena mekanisme pembahasan tidak mengenal itu. Ya, karena surprise itu hanya mewakilkan kepada menteri-menteri tertentu, ya kan. Dan saya pada waktu itu juga tidak ada di Jakarta, saya ikut dalam secara Zoom. Jadi saya juga bertanya, ini apa masalahnya gitu. Tapi akhirnya kita sudah klarifikasi karena setelah surprise kemudian diputuskan di sidang paripurna memberikannya mendelegasikannya kepada pansus, ya pansus yang berkuasa Pansus, gitu. ya, siap. Nah, pansus berhadapan dengan pemerintah. Bahwa pansus dan pemerintah itu kemudian bersinergi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan baik 40 pasal ini gitu. Dan akhirnya selesai dengan baik. Kenapa? Ini itu penting. Oke. Yang pertama, isi undang-undang ini sebenarnya sudah merujuk kepada undang-undang yang sudah tersedia. Misalnya soal tanah, ya masuk undang-undang pertanahan. Ya. Kalau misalnya pendanaan pembiayaan, kita masuk dalam undang-undang keuangan negara, rezim keuangan negara. Bicara lingkungan hidup, kita masuk di undang-undang lingkungan hidup, ya kan? Kemudian mengenai kelembagaan negara, kita juga masuk di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Jadi sebenarnya kita tidak mengalami kerepotan, kecuali kemudian kita penamaan, ya, kemudian mempredikatkan gitu, mengatribusikan misalnya ibu kota negara itu siapa yang ngurus? Ya. Kita sebut pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Oke. Nah, pemerintah daerah khusus setingkat provinsi ini di dalam undang-undang ini disebut otorita. Nah, apa yang salah? Ya kan? Disebut otorita. Jadi, apakah otorita itu di dalam undang-undang ini adalah pemerintah daerah khusus ibu kota yang setingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan tempat kedudukan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi didefinisikan dan itu dideskripsikan. Yang didanai dari ada dua, banyak pilihannya. Ini termasuk menjawab pertanyaan ini ya, Iya, 466 iya. triliun. Sekarang begini, Bagaimana? karena statusnya itu apa dulu tadi kan? Statusnya kan kita membangun sesuatu yang namanya aset negara. Jadi pemerintah berinvestasi. Jadi ini bukan cost center, ya. Ini adalah investasi. Investasi bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh
partisipasi dari publik, termasuk para investor. Oh. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk siapa saja yang mau take a part. Oke. Ya, tapi tentu karena tadi posisi kelembagaannya itu harus dipastikan dulu, di mana otorita ini setingkat kementerian, ya. Jadi kemudian undang-undang mengatakan dia setingkat kementerian. Kenapa? Karena ibu kota negara automatically dia mengurus atau punya ikatan langsung pada pemerintah pusat. Selama ini kan kalau kita bicara ibu kota negara, ini kan di Jakarta ini namanya ibu kota negara, tapi ibu kota itu cuma dititipkan di pemerintah daerah khusus, pemerintahnya. Tapi apakah dia melakukan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pemerintah pusat? Tidak, kan begitu. Selama ini Jakarta nggak mendukung Pak pemerintah pusat untuk Bukan soal tidak mendukung. Dia artinya hanya sebuah provinsi yang di dalamnya itu ada ibu kota. Tetapi bagaimana penyelenggaraannya kita tidak. Jadi ada salah satu calon gubernur dulu yang mau masuk di pemilihan gubernur pada tahun 2016-17 kalau saya tidak salah. Itu pernah mengatakan bahwa kalau dia terpilih, dia mengatakan, ya saya ingin memastikan bahwa pengurusan dari ibu kota ini harus langsung oleh pemerintah pusat, begitu. Nah itu kita pikir benar cara berpikir itu, gitu, dan itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar. Baik. Udah cukup menjawab ya Pak Thorik ya? Iya, tapi tadi ada satu, ini pertanyaan publik ini. Ini banyak banget nama. Oh iya. Soal belum. Soal investasi dulu tadi katanya. Investasi dari mana aja? Publik ini kan banyak nebak kayak, wah ini bakal Cina yang masuk gitu Pak. Ini kita fair-fairan gitu kan, kita suarakan aja nih Pak, begitu. Dan apakah memang akan begitu dan ketakutan-ketakutan nanti kita akan dijerat oleh jebakan? Ya kalau sekarang populernya jebakan. Yang Saya kira tidak, ini terbuka untuk siapa saja yang mau silakan. Yang sudah ada tanda-tanda mau masuk ada Pak? Jadi begini, kalau investasi itu saya kira untuk tanda-tanda yang mau masuk banyak yang mau berminat. Ya dari dari Timur Tengah ada yang mau masuk. Oh, Timur Tengah malah ya? Ada yang dari Jepang mau masuk, dari Amerika mau masuk, dari Eropa ada yang mau masuk, kemudian dari Singapura juga ingin ikut masuk. Cina Kenapa? Cina juga ingin masuk. Sebenarnya karena ini adalah sebuah playing ground, ya, di mana faktor-faktor produksi, kan faktor-faktor produksi itu kan ada orang, ada modal, dan ada mesin dan seterusnya yang mereka memerlukan tempat di mana tingkat produktivitasnya tinggi setelah pandemi. Nah, jangan-jangan di ibu kota negara bisa begitu. Kenapa? Karena marketnya captive. Siapa? Pemerintah Indonesia. Jadi orang semua berlomba untuk mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Karena investasinya menguntungkan. Jadi ya inilah daya tarik buat investor. Tapi ada satu Pak, ini keresahan publik juga nih. Mewakili Thorik, Pak. Saya udah mulai ke Thorik-Thorikan sekarang nih Pak. Ada pernyataan dari ekonom senior Indef, Bang Faisal Basri, yang mencium ada bau sedikit amis gitu Pak. Oh ini bagi-bagi proyek nih kayaknya nih. Sebelum Bapak jawab, kita dengar dulu pernyataan dari Bang Faisal. Pikiran kita kan, oh ini pengen dapat captive market kan. Nanti demi untuk pembangunan ibu kota baru, semuanya tidak boleh dari tempat lain. Kan ada yang dekat. Hongxi Holding punya Cina. Itu yang baru kita tahu. Yang belum kita tahu, ya kita nggak bisa ngomong ya. Namun ini udah dibagi-bagi rata. Bagi pihak-pihak yang mendukung. Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya. Apa mereka dapat konsesi, tanahnya dikembalikan ke negara, kompensasinya apa, kan tidak ada yang makan siang gratis. Kemudian ada lagi lubang-lubang yang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan. Dianggap sudah tidak ada tuh, harusnya kan diaudit dulu. Kerusakan lingkungannya berapa. Nah ini aja dia ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga. Nah semua ini harus jelas sebelum Pak Jokowi selesai tugasnya. Oleh karena itulah harus terjadi pemindahan ibu kota secepat mungkin
supaya para investor, para oligark ini punya kepastian gitu. Nah, langsung Pak barang ini dijawab Pak. Kepastian. Saya geli aja jawab pertanyaannya dia itu. Faisal Basri gitu loh. Iya. Masa, Kenapa Pak? masa sesederhana gitu cara berpikirnya? Itu menurut saya nggak pas juga gitu ya kan. Apalagi lahan di sana. Lahan di sana yang tadi dibilang dikuasain oleh ini dan seterusnya. Ya, saya kira beliau harus mencari tahu benar informasi mengenai lahan itu. Ya, penguasaan oleh negara berapa, yang tidak yang dikuasai oleh masyarakat, yang berbadan hukum, semua ada terbuka dan itu bisa kita cari gitu. Apakah kemudian mereka itu yang punya konsesi mendapatkan keuntungan? Tidak juga, karena kita ada undang-undang untuk kepentingan publik itu kita bisa ambil kapan saja gitu loh. Jadi saya kira nggak pas ya cara bicara gitu. Kemudian semen, katanya semen harus ada orang di belakangnya mau ikutan. Ya saya kira it's terlalu terlalu. Tapi nggak sedikit juga yang percaya sama iya. Pak Faisal Pak. Ya boleh saja. Tetapi maksud saya itu mengedukasi kurang baik, kurang pas gitu kan. Sebagai orang yang ngerti ya persoalan sebenarnya mestinya kan bisa memberikan edukasi. Artinya kalau mau kritik oke. Pro and cons terhadap ibu kota negara itu sah-sah saja buat saya. Sah-sah saja. Tetapi bagaimana cara membawakan yang kontra, bagaimana cara membawakan yang pros itu juga harus rasionalitasnya bisa diterima gitu loh. Apalagi orang-orang yang kita kenal gitu kan. Berarti datanya semuanya sebenarnya terbuka ya Pak Arso? Iya, terbuka dong datanya. Oke, kita sudah sampai di ujung nih untuk sesinya Pak Arso ya. Kata Pak Arso, alhamdulillah. Oke, Pak, terakhir Pak. Banyak yang menganggap ya Ri ya. Bang Torik ya, bahwa setelah diputuskan undang-undang ini 2 bulan lagi kita pindah semua ke besok kita pindah semua ke Jakarta. Itu pembantu saya udah bawa koper Pak. Emangnya kayak lampu Aladin, begitu enggak lah. Coba Pak cerahkan kepada para pemirsa Enggak lah, detik.com. kita membangunnya tentu secara bertahap, ya kan. Bener 30 tahun lagi kita baru full pindah. Di dalam master plan yang disusun oleh Bappenas itu kita berharap mudah-mudahan sampai dengan 2045. Tetapi 2045 boleh saja juga akan ada perkembangan yang lain. Jadi dia tidak kemudian tiba-tiba semua ayo kita pindah, enggak juga gitu. Tapi stagingnya ada gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan soal itu. 2024 bayangan kita jadi kayak apa Pak barang ini Pak? Ya paling tidak hal-hal yang sifatnya elementer dan sifatnya yang infrastruktur dasar, public utility, kemudian kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah ASN yang esensial itu sudah tersedia. Gitu. Jadi presiden dan kepala Bappenas belum ngantor di 2024. Oh, mungkin saya sudah mungkin. Oh, mungkin sudah. Pak Arso Kan ya? saya Atau Pak Arso menjadi presiden di bukan, berikutnya. maksud saya kantor di sana. kita harus Masuk menjadi akal contoh, juga, Bang. harus menjadi contoh. Ini nggak bisa di TV kita diri kayak gini. Iya benar. Oke Pak. Jangan didetik ini, jangan. Jangan detek. Oke Pak Arso, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terakhir Pak satu kalimat untuk pemirsa Pak, apa yang kenapa kita tidak perlu khawatir dengan ibu kota? Yang baru ini? Begini, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita juga sedang memikirkan bagaimana Jakarta ke depan, ya kan? Dan Jakarta ke depan akan tetap cantik, tetap menarik, dan tetap akan dikunjungi, dan tetap akan menjadi sebuah pusat-pusat kegiatan berekonomi dan seterusnya. Gitu. Sementara kita di ibu kota baru itu membuka satu peluang baru, ya. Dan peluang baru itu biasanya kan diminati orang. Tapi tidak dengan serta-merta kemudian kita tinggalkan begitu saja Jakarta. Saya kira tidak demikian konsepnya. Nah ini yang sering orang kemudian menghadap-hadapkan seolah-olah seperti Jakarta udah dilepeh gitu aja. Ya nggak gitu loh. Come on. Ingat, kata Pak Arso, gitu dong. saya sudah kantor di sana. Iya. Kode-kode. Maksudnya apa Redaktur politik ini kode-kode keras sih Pak. Malah saya sudah menantang sama generasi milenial. Ayo kita mau bikin apa di sana? Ada yang mengatakan
Pak, kita mau bikin kantor tanpa dinding. Oh, silakan. Wow, ini loh Pak, ini kantor kita. Kayak ini. Nah, ini gitu. Iya. Wah, itu keren itu. Ada SpaceX katanya kan, nanti Wah. bisa iya, 2 jam mau ada setengah ya. SpaceX, 2 Itu jam kan ke khayalannya Amerika. kalian semua, tapi bukan dia. Dia udah tahu judul beritanya, Pak. Dia kan? Suharso titik 2. Iya, Soeharto titik dua, come on. Atau yang satu lagi. Apa? 2024 saya siap ngantor di ibu kota. Nemenin Pak Arso ya. Tergantung 2024 ya, Februari apa Oktober. Oke Pak Arso, terima kasih banget. Terima kasih banyak, Mudah-mudahan Pak sukses Arso. apapun yang terjadi, Terima kita kasih tetap harus support ya. Iya. Karena toh itu akan jadi ibu kota kita. Semua yang buat baru. kebaikan masih kita support. Nah, Terima ibu kota milenial itu. Woi, mantap. Ibu kota Jangan khawatir. Itu jadi judul berita juga tuh di. Oke. Tapi nggak banyak yang ngeklik pas di. Karena begini, yang akan Loh, banyak silakan, berpindah silakan. itu generasinya generasi milenial. Generasi kita. Cara-cara kerja, cara-cara kerja baru. Anak-anak Bukan lagi nih. cara-cara kerja yang yang apa? Yang silo-silo gitu, Iya. yang dikekepin sendiri gitu. Tapi ini kerja yang sudah Kolaboratif. ya, Pak? kolaboratif, interaksi, sudah pakai co-working space, sudah wah begitulah. Top. Paten lah barang ini Begitulah, pokoknya ya. gitu. Oke. Dan sekaligus kita pelihara lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan tuh itu Udah hal tepis, lain. sudah tepis. Sudah tepis. Oke, terima kasih saya sudah dipelototin sama Pak Anur Rafiq. Terima kasih, kita akan jeda sejenak, kita akan saksikan dulu video berikut ini. telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RU tersebut. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Interupsi, Bu Ketua. Interupsi, Bu Ketua. Ya, nanti instruksi setelah ini ya, Bapak-Bapak. Karena dari 9 fraksi, 1 yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Setuju ya? Ya. RUU Ibu Kota Baru disahkan dalam rentan waktu cuma beberapa bulan. Hanya PKS yang menolak RUU IKN. RUU ini dinilai terburu-buru perumusannya. PKS juga menilai pemindahan ibu kota negara akan membebani keuangan negara. Fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi. Padahal hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Menjawab hal tersebut, Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa memastikan proses pemindahan ibu kota baru tak akan membebani anggaran pendapatan belanja negara. Tentu isu yang berkembang adalah apakah akan memberatkan APBN atau tidak. Ini ada Ibu Menteri Keuangan di sini. Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia menyinggung pemerintah ingin melakukan pembangunan yang ugal-ugalan. Mengapa otorita? Karena pemerintah ingin melakukan pembangunan ini secara ugal-ugalan. Ya ugal-ugalan aja kita bilang gitu ya. Karena apa? Semua nanti ditunjuk langsung. Bahkan sudah ada yang ditunjuk, misalnya Hasim Joyo Hadikusumo bertanggung jawab, atau bukan bertanggung jawab, memperoleh rezeki, ya, dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada, sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada. Kemudian ada lagi lubang-lubang yang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan. Dianggap sudah tidak ada tuh, harusnya kan diaudit dulu.
kerusakan lingkungannya berapa. Nah ini jadi ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin Damanhuri turut mengomentari pemindahan ibu kota negara ini. Ia mengkhawatirkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan bernasib sama dengan ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw. Ada yang menjadi kota hantu itu Naypyidaw gitu ya. Yang ini agak mirip menurut saya dengan ketergesa-gesaan tanpa partisipasi publik di Myanmar itu. Yang saya khawatir adalah Jakarta akan bernasib yang Nusantara ini, yang IKN Nusantara ini bisa seperti Naypyidaw itu. Oke, kita masih di adu perspektif. Namanya adu perspektif itu kan ada dua perspektif yang kemudian saling beradu argumentasi. Kan? Bukan soal benar salah. Iya. Ya udah punya perspektif masing-masing aja gitu Anda kan. kok agak tegang ngeliatin wajahnya. Biasanya Habis. Anda lagi. Pak Menteri udah pergi, Bos. Iya. Kita omongin. Tadi kan agak normatif kita. Betul. Kita ya. Benar. Dan kita nanti akan kedatangan Rocky Gerung, Ya. peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D kalau kata Rocky. P2D ini bisa Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, bisa juga pura-pura demokrasi. Ya. Kalau ini dosen FISIP sejati nih. Iya. Dan dulu Ari bisa cerita lah soal Iya. sosok yang satu ini nih. Sosok yang satu ini, Dir. Orang belum kampanye soal pindah ibu kota, beliau sendiri turun gelanggang, Bro. Coba cerita gimana? Jadi gua MC-nya dulu. Jadi MC tanggal 9 Desember 2008. Ya. Launching Visi Indonesia 2033. Ada isunya pindah ibu kota. Wah, ini mengada-ada ini. Masa gua baru merantau ke Jakarta, ibu kota mau dipindahin? Kan gak enak, bro, kan? Iya kan? Nah, Terus? ternyata hari ini pas undang-undang diketok itu, top of mind gua adalah beliau. Siapa nih? Kelamaan udah nih. Andrinov Akhir Caniago. Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Nah, gimana, Bang? Luar biasa. Mantap nggak? Pengantar. Di sini, pengantar tuh emang harus agak Memuji berlebihan. berlebihan. Harus provokatif. Iya. Bang Andrinov nih, kita langsung exercise aja Bang Torik. Iya. Coba Bang Torik, Iya. apa yang kira-kira Bang Andrinov ini kan, saya mau tahu, waktu Bang Andrinov jadi Kepala Bappenas sendiri, apakah memang rencana pemindahan ibu kota ini betul-betul sudah direncanakan dengan matang, sudah disusun-susun sampai akhirnya quote unquote resepsinya ketok palu di parlemennya itu kita lihat minggu 18 lalu. Januari, ya. Gimana Bang Andrinov Di cerita? masa saya itu masih kegiatan studinya mengantisipasi. Ya, mengantisipasi kalau wacana itu pasti muncul. Ini wacana tiap tahun muncul ya. Ya, kenapa saya dan teman-teman kemudian merespon wacana itu, melakukan kajian awal, lalu berani rekomendasi pindah ke Kalimantan, bahkan logo Visi Indonesia 2033 itu udah ada titiknya yang nggak jauh kepilihnya dari sekarang. Oh gitu. iya, Ya. sudah Kalimantan Timur berarti. Perbatasan antara Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan ketika itu. Oh, Ya, oke. ya ada. Tapi kemudian Pak Bambang kan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih ke ekonomi regional, lalu ya masuk akal sih. Nah, ya yang kita lakukan ya untuk mengantisipasi itu. Karena gini, kebijakan publik yang baik itu atau pemerintahan yang responsif itu adalah merespon apa yang sudah menjadi wacana kuat. Ya, tidak membiarkan terbengkalai itu mengabaikan wacana itu. Apa yang diantisipasi, Bang? Wacananya dulu ya. Wacana ini muncul setiap Lebaran. Setiap Lebaran. Begitu orang harus balik mudik, ya mudik, 1000 orang meninggal konyol di jalanan, muncul isu nih soal Jakarta yang sudah terlalu padat dan segala macam kan. Lalu muncullah isu pindah ibu kota. Kadang-kadang 2 kali setahun, satu lagi ketika banjir Jakarta muncul ya. Iya, betul. Nah, betul. jadi ya waktu zaman Pak SBY sudah direspon lewat wacana, bahkan langsung lewat opsi. Tetapi proses kebijakan yang benar bukan mengeluarkan opsi dulu, mengkaji dulu baru keluar opsi.
begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita siap-siap melakukan kajian awal ya di Bappenas itu. Memang tidak dieksplisitkan, tetapi bisa dicek di RPJMN ya konteksnya, karena salah satu misi Presiden Pak Jokowi JK ketika itu adalah pemerataan antar wilayah ya, mengurangi ketimpangan ya seperti ini. Dan itu caranya adalah memang membangun luar Jawa. Yaitu membangun kawasan industri, membangun kota-kota baru ya. Ya apa yang bisa menyebabkan mendorong pemerataan itu. Jadi dia masuk dalam konteks pembangunan kota-kota baru ketika itu ya. Nah, kebetulan ya Indonesia ini Tuhan ngasih Indonesia ini presiden yang jadi gubernur DKI dulu. Ya, yang merasakan langsung gimana beratnya masalah Jakarta, kompleksnya, rumitnya ya, dan merasa tidak mudah memang mengatasi masalah Jakarta itu. Nah setelah itu ini saya rasa berkaitan kenapa Pak Presiden Jokowi itu terinspirasi kemudian untuk dengan mempertimbangkan itu ya. Jadi presiden kerjanya keliling Indonesia, apalagi kan Pak Jokowi ini kan memang hobinya ke lapangan. Makin kelihatan ketimpangan Jawa luar Jawa, makin terasa kontrasnya antara Jawa luar Jawa, makin kelihatan kontrasnya kepadatan penduduk per kilometer persegi antara Jakarta atau Jabodetabek dengan daerah luar Jawa gitu. Kemudian ya mungkin melihat ke depan, maka 2016 keluarlah, saya sudah bukan di Bappenas ya, 2016 keluarlah instruksi ke Bappenas ya untuk melakukan kajian untuk mengkaji wacana itu yang saya simak ketika itu ya. Lalu dilakukanlah kajian tahap berikutnya yang sudah mengarah pada untuk memilih opsi pindah atau tidak pindah. Kan itu yang lahirlah kajian perlu pindah atau tidak pindah. Setelah itu mungkin kementerian mungkin lapor ke presiden, lalu muncul pertimbangan itu tadi Kalimantan, kemudian keluar instruksi untuk kaji lebih lanjut sampai ke kajian ke opsi-opsi. Gitu. Itu tahapannya yang saya simak seperti itu. Bang Andi Rof, dari awal kita bisa lihat kan setiap periode pemerintahan kan selalu ada isu untuk pindah ibu kota, seperti yang Bang Andi Rof katakan. Tapi apa yang membuat hari ini tuh lebih bisa dikonkretkan ketimbang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya? Apa yang menjadi obstacle? Kan Pak Jokowi pun butuh waktu yang panjang kan, bahkan di masuk periode kedua baru rencana itu dapat terrealisasikan, paling tidak sampai undang-undangnya diketok gitu. Nah kira-kira apa obstacle utamanya menurut Bang Andi? Itu soal gini, memang seharusnya kalau suatu wacana yang sudah menguat ya, memang dikaji, suruh para pakar mengkaji. Kalau kita punya lembaga di dalam, apakah itu unit perencanaan, badan perencanaan, suruh melakukan kajian ya. Minta opsi, habis itu inisiatif untuk mengeksekusi. Ya eksekusi itu bisa mulai dari tahap perencanaan sebetulnya sudah eksekusi. Nah kalau di wacana dibiarkan wacana nggak pernah jadi, akhirnya dia wacana jadi musiman. Nanti tahun depan muncul lagi wacana, direspon, jadi pembicaraan yang mengasihkan, habis itu selesai balik lagi. Kan itu yang terjadi sejak tahun 2005. Nah ini soal leadership menurut saya. Ya. Kalau sesuatu sudah menjadi wacana kuat, ya, jadi kaji. Kalau kajiannya sudah memberikan justifikasi, ya ambil opsinya mana yang mau dipilih. Ya. Terakhir memang akhirnya harus masuk ke proses politik. Ya. Tetapi yang namanya kajian teknokratik harus tuntas dulu itu. Nah itulah yang saya lihat dikerjakan. Ya, kajian tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, baru masuk ke draft rancangan master plan. Master plan itulah yang kemudian untuk bahan sosialisasi kepada publik. Nah, di situ lakukan dialog, ya termasuk yang ketika diproses di DPR. Nah, DPR tinggal ngundang unsur-unsur masyarakat. Yang pemerintah harus tetap sosialisasi, pergi ke daerah-daerah, ke kelompok-kelompok pakar, ke universitas. Nah itulah cara yang benar membuat kebijakan. Ya, dari ide, dari wacana, kemudian direspon dengan kajian, ya, kemudian tajamkan lagi kalau memang itu suatu persoalan besar ya yang kompleks, ya memang kajiannya harus sampai bertahap dan sampai yang harus kajian mendalam. Begitu prosesnya. Jadi secara proses inilah proses yang harus menjadi contoh cara membuat kebijakan publik yang benar. Proses yang harus menjadi contoh. Tapi
ada satu artikel Detik saya mau tunjukkan ke Bang Andri. Mana? Mengenai ada Semangat dong. Mana? Gua dari 2008 ngurusin ini. Ini Bang, Koalisi Masyarakat Kaltim tolak pemindahan ibu kota karena undang-undang IKN ini cacat prosedural. Nah, ini Torik mungkin bisa lebih dalami dulu nih untuk ke Bang Andri. Cacat prosedural yang dilihat oleh Detik dari perjalanan ini gimana? Tapi itu yang ngomong narasumbernya bukan Narasumber. Detik. Iya. Detik Tapi kan memuat. Detik kan dulu, itu Torik. Detik muat dan milih-milih. Kacau. Tuduhannya namanya. Kita kan hanya memotret loh, klarifikasi dulu. Iya. Milih-milih tadi. Gitu. Ini artikel opini loh. Disclaimer bukan ya. Balik lagi nih, yang dilihat publik bahwa kan sangat cepat, Bang. Ini undang-undang 4 bulan dengan pembahasan di pansus hanya 1 bulan. Public hearingnya kurang. Kayak gitu-gitu yang dibahas. Ini cacat prosedurnya yang jadi itu masyarakat sana begitu. Masyarakat sana kurang dilibatkan. Nah, dan apakah juga pertanyaan apakah tepat waktunya sekarang di saat kita lagi pandemi dan kenapa gitu loh, kenapa seperti ya kalau ini saya menangkap suara aja, bukan opini tadi ya, bukan opini. Menangkap tangan ya. Opini sedikit-sedikit juga apa? Tipis-tipis lah. Kita makanya perlu memahami tahapan-tahapan kebijakan yang seharusnya itu ya. Kalau sebuah pekerjaan besar itu tahapannya pasti panjang. Ya. Nah, apakah tahapan misalnya ketika masuk ke DPR itu surat presiden dengan draft yang dari pemerintah, itu sudah kebijakan final? Belum, masih jauh. Apakah setelah keluar undang-undang, diketok undang-undang oleh DPR berarti sudah final, sudah ditutup segala macam? Belum. Ya, jadi saya rasa tidak ada ruang untuk publik itu masih panjang untuk terbuka. Ini kan ide awal. Undang-undangnya nggak kunci mati gitu bahwa ini harus dilaksanakan, pindah kayak undang-undang kan yang mengesahkan, menyetujui yang prinsip-prinsip biasanya. Karena ini kan undang kan pendek ya. Bang Adinov ditahan dulu Bang, karena kita sudah kedatangan. Puas. Rocky lagi di jalan naik ke atas. Tapi kita sudah hadir bersama kita secara virtual. Ada ekonom senior UI dan Indef, ada Bang Faisal Basri. Selamat malam Bang Faisal. Malam Bang Faisal. Nah, kita sudah bersama dengan Bang Andrinov Caniago. Di sini ada Budi, ada Ari, dan ada Torik dari detik.com. Bang Faisal, tentu saja Bang Faisal salah satu orang yang banyak menjadi rujukan publik ya terkait dengan bagaimana sih kita melihat dan beropini tentang pemindahan ibu kota negara ini. Bang Faisal, mumpung ada Bang Andrinov Caniago tadi, secara prosedur, secara filosofi, secara paradigmatik, ini adalah hal yang benar dan leadership yang kemudian memutuskan hal yang lebih baik, mengeksekusi ini kebuntuan untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Nah, Bang Faisal, gimana pendapat tentang ibu kota negara? Apa yang Bang Faisal khawatirkan gitu? Kondisi ekonomi ya. Pertama, sadarilah bahwa pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Ya, di era Pak Jokowi 5%, sebelumnya 6%. Era Jokowi 2 kemungkinan besar hanya 4% maksimum. Itu tantangan besar itu, karena kita membangun ibu kota kan bagian dari membangun negara, membangun perekonomian, membangun bangsa, ya, membangun rakyatnya. Kemudian kedua, baru saja kita turun kelas nih, dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Jadi kembali turun kelas. Itu juga tantangan besar. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibandingkan dengan negara tetangga. Lantas tidak terjadi transformasi ekonomi yang memadai atau transformasi ekonomi tersendat. Kita lihat ekspor masih saja didominasi oleh komoditas primer. Pak Jokowi marah-marah kemarin kan, hari ini saya lupa. Peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal, atau kita sebut gejala dini deindustrialisasi. Kemudian pekerja informal sekarang lebih besar daripada pekerja formal. Penduduk insecure, miskin, ekstrim, miskin, nyaris miskin, dan rentan
masih lebih dari separuh jumlah penduduk, 52,8% atau kira-kira 134 juta. Nah, kemudian sementara itu nisbah pajak, tax ratio kita turun terus. Lebih rendah dari sepanjang sejarah, terendah sepanjang sejarah, dan berada di urutan 127 dari 140 negara. Belanja pemerintah terus meningkat sehingga defisit APBN melebar. Ya. Kemudian ketidakpastian tentang wabah Covid hari ini 7.000 lebih, ya. Masih cukup tinggi nih. Ada varian Omikron berpotensi menimbulkan gelombang ketiga. Nah, harus kita siap-siap kan. Vaksinnya aja berapa tuh? Sehingga membutuhkan kesiapan pendanaan ekstra untuk melindungi rakyat. Utang menggelembung. Ancaman nyata perubahan iklim ya, yang menyebabkan semakin sering terjadi bencana. Ini fakta-fakta semua. Kemudian target pemerintah Bappenas ya, target Bappenas menjadi negara berpendapatan tinggi itu tahun 2036. Mundur. Sekarang jadi mundur menjadi 2043. Jadi mundur 7 tahun tuh. Sehingga ancaman middle income trap semakin nyata. Ada juga learning loss. Ya. Siswa-siswa kita sudah 2 tahun tidak belajar tatap muka, sementara fasilitas terbatas. Jantung perekonomian semakin lemah. Luar biasa deh pokoknya. Segala tantangan dan ancaman yang sangat nyata itu menuntut bangsa ini agar fokus dan menghimpun segala kekuatan dan sumber daya yang ada untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sepakat. Nah, di sini di tengah tantangan dan ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru itu, yang tinggal sekitar 2,5 tahun. Padahal skema pendanaannya hingga sekarang belum jelas. Hari ini Ketua Bappenas Menteri Perencanaan mengatakan dia tidak tahu lahan ibu kota ini milik siapa atau dikelola oleh siapa. Saya tidak tahu. Waktu ditanya wartawan, Kepala Bappenas yang merancang rencana induknya nggak tahu apa-apa tentang kepemilikan lahan ini. Dia telepon Pak Sofyan Jalil, oh ternyata ada lahan si Anu begitu ya. Saking dipaksakannya muncul rencana menggunakan dana PEN. Padahal dana PEN kan adalah keadaan darurat COVID, bukan darurat ibu kota kan. Nah, jika IKN dipaksakan, boleh jadi akan muncul perpu baru yang membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 2% sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi 2024. Nah, karena harus ada jaminan tidak mangkrak, karena sudah dimulai 2024 belum selesai, ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun atau presiden 3 periode. Ujung-ujungnya kan ke sana ya. Nah, jadi inilah saya bukan anti ibu kota baru, bukan anti pemindahan ibu kota, tapi realitasnya seperti itu. Sekarang fokus, sekarang Bappenas itu udah, saya kebetulan dilibatkan oleh Bappenas yang membuat rancangan naskah transformasi ekonomi pasca Covid, udah tidak terdengar lagi. Ya. Semua fokus ke ibu kota. Padahal rakyat kita masih kondisinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke. Bang Faisal, terakhir Bang sebelum Abang meninggalkan kita semua dan Bang Andi Ruf akan menjawabnya ya. Saya mau satu pertanyaan lagi. Bang Faisal sempat mengatakan bahwa selain tadi lah faktor-faktor tadi yang membuat kita kayaknya kurang pas timingnya sekarang pindah ibu kota adalah bau amis bagi-bagi kue katanya. Gimana Bang Faisal? Coba apa yang Bang Faisal cium nih? Kue itu wangi bukan amis. Ya, masalah ngomong ya. Ini fakta. Tadi kan dikritik ya oleh Menteri Bappenas itu. Ujuk-ujuk ada pabrik semen baru mau dibuat di Kalimantan Timur. Apa sih yang ada di otak mereka? Ya semen mereka otomatis akan dibeli oleh ibu kota baru kan.
Padahal pabrik semen di kita itu sekarang kelebihan kapasitas. Hanya terpakai 60%. Nah, jadi harusnya ibu kota baru itu mampu menyerap semen-semen dari pabrik semen yang sudah ada. Kenapa diizinkan pabrik semen baru? Hongxi Group itu dari Cina lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah sudah diputuskan, ya, kalau saya baca dari media itu, bahwa yang melakukan pengadaan air adalah perusahaannya Hasim Joyo Hadikusumo. Pengadaan logistik untuk pembangunan ibu kota lewat 2 pelabuhan yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Hasim Joyo Hadikusumo juga, gitu. Kemudian harus dikaitkan ini dengan Kalimantan Utara, tetangganya, yang akan dijadikan green city atau segala macam, ya, yang majority akan dibiayai oleh investasi dari China juga, gitu. Nah, kemarin saya bertemu dengan utusan Pak Luhut yang bicara tentang mulut tambang itu yang ditinggalkan oleh perusahaan Pak Luhut itu, ya. Dia klarifikasi, Bu Nana namanya, sama Pak Roni kalau nggak salah, ya, dengan Pak Firman Hidayat. Oke, ternyata perusahaan mereka tidak tahu menahu bahwa menurut mereka tidak tahu menahu bahwa lahan mereka itu dimasukkan ke ibu kota. Kan ibu kotanya dari 100 sekian hektar menjadi 250.000 hektar, ya. Dari 100.000 sekian hektar itu menjadi 250.000 hektar. Maka masuklah Ring 2 ini kawasannya milik Pak Luhut itu, gitu. Dan ternyata dia mengatakan, oh, kami masih beroperasi, oleh karena itu masih ada lubang-lubang. Kalau perusahaan masih operasi itu pasti ada lubang-lubangnya, gitu. Nah, jadi ini ada yang Ketua Bappenas, Menteri Manoarfa mengatakan, oh, saya tidak tahu menahu tentang ini semua, gitu. Nah, saya ingin menambah juga, mengapa sih Pak Jokowi confident? Saya pastikan ibu kota negara yang baru tidak akan menggunakan dana APBN. Pastikan loh ini. Dia pastikan. Nah, itu gara-gara pengambilan keputusannya dilandasi oleh pembisik. Jadi ada pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa saya tidak tahu, bilang ke Pak Jokowi, investor, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Nah, 100 miliar US dollar pasti cukup, ya. Kemungkinan besar sangat cukup. Namun ada terms and conditions-nya. Ini seorang wakil menteri yang cerita ke saya bukan mengada-ada, ya. Nah, jadi dia bilang, Pak, ini pasti ada terms and conditions-nya, Pak. Di terms and condition-nya itu, sadar nggak sih, Bapak, negara harus menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun ke depan. Nah, tentu saja mereka bawa uang, minta return, kan. Minta return, ya pastilah bukan gratisan ini. Nah, 5 juta orang itu butuh berapa rumah, berapa sekolah, berapa arena rekreasi, berapa perkantoran, semua ya mereka yang menentukan, mereka yang bangun lah, ya, untuk pengadaan itu. Dan akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya, nggak boleh begini dong, ya, nggak boleh begini. Nah, makanya muncullah dana dari APBN itu. Jadi kalau bermula dari tesis Pak Jokowi, makanya tidak banyak yang ribut, tidak mengambil uang dari hak rakyat yang tinggal sedikit itu, ya. Nah, inilah, jadi awalnya itu udah salah. Awalnya itu sudah menyatakan tidak pakai dana APBN, tapi ya enggak, biasa kan Pak Jokowi selalu ngomongnya kan terburu-buru terus, gitu. Tidak pakai landasan yang kuat. Sehingga ya banyak proyek-proyeknya yang mangkrak seperti kereta cepat dan sebagainya. Baik. Oke. Bang Faisal, terima kasih atas perspektifnya pada malam hari ini. Nanti kita akan diskusikan tadi pendapat dan opini Bang Faisal yang cukup panjang dan mendalam. Terima kasih sekali lagi Bang Faisal. Itu lagi, Mas. Oh, boleh. Menteri Bappenas itu jangan naif lah. Oh, Bang Faisal tadi dengar ya wawancara kita dengan Pak Faisal, ya?
Saya tersinggung terus terang. Gimana? Jadi Gimana, Bang? mempertanyakan kredibilitas saya. Ya. Jadi kalau personal gitu ya dan tidak apakah data saya tidak valid? Faktanya ada itu semua. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Itu saja, makasih. Baik Bang Faisal. Terima kasih Bang Faisal Basri atas kopi dan pendapatnya. Selamat malam Bang Faisal. Halo. Menarik ini. Dan malam ini sudah bergabung bersama kita, Dit. Tidak hanya Andrinov Caniago, The one and only Rocky Gerung. Yang memilih kopi dulu tadi di bawah. Gue baru ini masih berantakan nih. Muka gue baru turun gunung tadi jadi dia ini ngaco. Baru turun gunung. Turun gunung tuh maksudnya dia dari rumahnya, Bro. Turun gunung artinya mau berkelahi. Ngeri. Aduh, ngeri. Shaolin begitu tuh. Benar. Nah, tadi Bang Faisal sudah berpendapat, nanti kita akan minta pendapat Rocky, tapi saya mau ke Bang Andrinov dulu. Bang Andrinov, silakan Bang tadi. Gini, tadi saya udah bilang ya, di proses yang panjang itu pasti terbuka ruang celah-celah yang memang belum diisi, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu sebagian atau sebagian besar, tidak semua, itu adalah bahan-bahan untuk mengontrol rencana ini, yang rencana yang panjang ini, yang memerlukan perjalanan sekian tahap itu. Jadi biasa aja, kita harus anggap itu biasa. Ya, sebagai tadi ya kan saya bilang, proses ini bukan sudah final walaupun undang-undang disahkan. Masih master plan yang namanya itu masih sifatnya sifat sementara. Kemudian secara kelembagaan walaupun sudah ada mandatnya secara prinsip, ya tentu masih ada ruang-ruang yang harus dijaga, bahkan disempurnakan. Jadi biasa Bang, aja. mana pendapat Bang Faisal tadi yang paling salah dan kalau tadi Abang katakan tidak ada yang juga paling benar. salah gini ya. Beberapa tadi itu kan ada dugaan, ya. Atau datanya belum valid ya. Misalnya soal lubang-lubang bekas tambang ya, kita nggak tahu lubang itu di mana sekarang ya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi yang mau saya ini kan soal statement beberapa catatan Bang Faisal itu begini. Sebagian besar yang disampaikan itu adalah peringatan untuk jangka pendek. Ya, jangka pendek agak panjang bisa, tapi 1-2 tahun 3 tahun ya. Itu kan soal kondisi makroekonomi ya. Kondisi makroekonomi nggak bisa diramalkan sampai 5 tahun 10 tahun itu nggak bisa. Ya. Jadi catatan-catatan pendek itu pentingnya adalah bagaimana memulai mandat yang sudah menjadi mandat negara ini sesuai dengan kondisi yang realistis ya. Kondisi anggaran itu satu. Kemudian soal prinsip pembangunan kota baru ini sendiri. Saya rasa tadi di akhir justru Bang Faisal malah menunjukkan ada suatu koreksi yang benar akhirnya kan dari presiden. Ya, koreksi yang benar itu artinya ya pilihan yang benar ya benar, harusnya jangan mengakomodir kelompok-kelompok kepentingan yang akhirnya membuat arah ini bias dari kepentingan kelompok tertentu. Tapi, nah catatan saya untuk hal itu begini, dimanapun kita membangun, ya di Indonesia ini, yang namanya kelompok-kelompok kepentingan pasti udah ada dulu depan pagar. Udah antri. Di masa kapanpun, ya kelompok-kelompok yang berkepentingan itu, yang mau bangun duluan pabrik seng, pabrik pipa, itu sudah pasti, siapapun, ya. Nah persoalannya kan bukan soal ini punya siapa, ini punya siapa. Iya. Tapi bagaimana yang kebijakan publik harus tetap dijaga. Ya tadi sebetulnya implisit Bang Faisal mengingatkan ya secara implisit ya optimalkan itu kapasitas yang ada, yang sebagian juga punya BUMN kan begitu. Ini menurut saya itu catatan yang bagus saja, penting saja. Nah tapi begini, suatu rencana jangka panjang tidak bisa dibenturkan dengan persoalan-persoalan jangka pendek. Ingat ya. Nah kita ini belum pernah sukses dengan rencana jangka panjang, bahkan belum pernah punya kebijakan jangka panjang yang solid, ya nggak ada sejak zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru itu nggak ada. Nah kalau ini sebuah rencana jangka panjang yang secara rasional berdasarkan berbagai pertimbangan memang kita lihat ini perlu,
pelaksanaan soal bagaimana situasi anggaran, dan kemudian harus memang mengakomodir berbagai aspirasi, tapi dengan catatan bukan berbagai kepentingan, begitu. Nah, satu lagi ya, kita harus belajar ke negara-negara lain yang berhasil dengan pembangunan jangka panjang, di mana itu dimulai memang dengan ide besar yang solid. Ya, China sampai tahun 80 jauh di bawah kita. Rata-rata per kapitanya segala macam ketinggalan kita. Tapi tahun 2000 kita dilewati. Tahun 2018 Amerika lewat. Dia menjadi adidaya ekonomi. IKN Nusantara ini adalah masih ada beberapa jangka contoh panjang lagi yang solid. Betul. Ya, Bang Adinov ya? Solid. Dulu dari kalau ide. kata orang Madura, solid itu sulit. Tapi apakah solid ini solid beneran? Rocky, ini adalah sebuah untuk masa depan bangsa dan negara. Saya bingung mau mulai dari Rocky gimana, jadi saya buat tanya dari itu aja. Kita dilihatin Gimana balik. jawabnya? Maksudnya bagian dari jangka panjang yang solid gitu. Yang jangka panjang itu diukur berdasarkan akibat jangka pendeknya. Mestinya begitu cara berpikirnya kan. Kan kita nggak bisa tunda akibatnya itu sampai dia selesai itu. Seluruh perencanaan yang dibuat 30 tahun ke depan itu dibatalkan oleh riset SpaceX yang menunjukkan bahwa dalam 20 tahun maksimal dunia itu udah punya lokasi kota-kota di planet. Jadi kalau kita 30 tahun, 45 tahun, ya itu yang disebut sebagai absurd. Kan kita mau uji cara berpikir itu dengan memperhatikan perubahan teknologi itu. Teknologi itu tiap 8 jam berubah itu. Jadi kita bilang teknologinya 30 tahun, iya. Andrinov beli smartphone tadi pagi, jam segini dia udah obsolete itu. Karena sebetulnya udah berubah. Memang dia belum diproduksi massal. Tapi dia udah dinyatakan punah teknologi itu. Karena setiap 8 jam ada penemuan teknologi baru. Demikian juga soal konsep habitat. Kita bicara habitat, kita membayangkan 30 tahun. Buset, 30 tahun dunia ini udah nggak ada, udah jadi lain sama sekali. Orang nggak lagi berkantor di ibu kota, orang pergi ke planet. Dan itu yang mesti kita bayangkan. Yang kedua, ini dari tadi, semua yang ngomong ini laki-laki. Kita bicara ibu kota tanpa seorang ibu pun di sini. That's stupid itu. Karena kalau kita bilang ibu kota, konsep ibu itu artinya merawat, melindungi, Ini bukan permainan menggusur. logika Rocky Gerung kan selalu begini. Pasti itu. Pasti. You bilang ibu kota, di dalamnya ada konsep feminis, ethics of care. Ibu kota itu merawat orang, bukan menggusur penduduk asli itu. Ibu kota itu menyediakan kenikmatan, bukan kekacauan itu. Itu poin dari awal tuh. Sekarang coba saya ulas ya. You bilang tadi bahwa realita atau utopia itu. Waktu Thomas More 500 tahun lalu nulis buku Utopia, utopia itu artinya sesuatu yang bagus di depan itu. Hal yang baik. Jadi kita membayangkan sesuatu yang baik. Nah, pindahin ibu kota dari Jakarta ke ibu kota baru itu bukan utopia, itu distopia. Artinya kekacauan, atau bahkan ada istilah lebih tepat tuh, kakotopia. Lawan dari distopia bukan realita, lawan dari utopia artinya kakotopia. Kako itu artinya kacau, misery, berantakan itu. Kalau kita bilang harmoni, lawannya adalah kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur. Jadi perencanaan ibu kota ini betul-betul kakofoni, bukan harmoni. Atau pakai term yang tadi, bukan utopia, tapi kakotopia, artinya kekacauan yang ada. Dari sekarang kita lihat kekacauannya. Kenapa kacau? 80% penduduk Indonesia nggak setuju tuh. Risetnya begitu, bisa dibantah nanti. Oh begini. Iya, tapi survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia tuh. Yang merawat tadi itu. Yang merawat, yang ada ethics of care. Jadi sekali lagi. Namanya Nusantara itu kan. Ya namanya apapun, kalau konsepnya kacau dari awal, maka yang terjadi adalah kakotopia, bukan utopia. Paham nggak? Yang ini baru paham nih. Kita geter lutut ini. Iya, apalagi kita masukkan tadi konsep environmental ethics, feminist point of view, gender equality, mengasuh peradaban di situ kan ini bayangin 5 juta orang dipindahin ke situ, terus yang sana langsung jadi minoritas itu kan. Lalu terjadilah semacam ethnic cleansing itu.
Itu Oke. pasti ethnic cleansing. Rok, tapi ini kan Apa tapi? namanya? Tapi kan ini kan nih seperti artikel detik.com Apa? ya. Jadi Ya, apa? kan? RI pindah ibu kota, mimpi Nah, Soekarno. Ini mimpi Soekarno yang kemudian diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Apakah Bung Karno juga kakotopia juga? dong? Ini kalau Dan presiden semua fase Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul. Semua ibu kota asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh? Enggak. Jadi jangan pakai begitu. Ini dungu juga nih detik.com ini kasih. Ini redakturnya nih. Iya. Itu artinya seolah-olah ini adalah mimpi Soekarno tuh. Lu udah pernah cek nggak cara Soekarno melihat bangsa tuh? Yaitu keakraban. Yang ini tidak menimbulkan keakraban, perpecahan bangsa tuh. Untung ada Andrinov yang paham political ekonomi itu. Ya, seharusnya Andrinov dibalikin jadi ketua Bappenas supaya ada perspektif political ekonomi itu. Ini bukan cuma makroekonomi nih. Gila. Lo ini serius ngomongnya walaupun Iya, walaupun agak ini ya. iya dong. Jadi Apa coba? iya bukan berarti ya, karena Soekarno yang punya mimpi memindahkan ibu kota, Iya. Jokowi yang melaksanakan itu Iya. yang publik. Ini Kami dan detik manifestasi dalam Nah, Ini suara itu publik bodohnya nih. tuh. Iya. Ngaco. Yang dimanifestasikan oleh Iya. Torik dan kawan-kawan di detik. Tapi begini. Coba kita lihat ya. Ah, Alasan Bung Karno pindah apa sih? Coba. Geografis Indonesia sentris, Sentris, ya. ada di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi semua itu diurutkan, nggak ada yang disebut perspektif Jokowi. Kan lain perspektifnya kan. Sama sekali nggak ada. Karena ini adalah ambisi aja dan nggak ada nilainya gitu. Sesuatu yang nggak ada nilainya ya namanya kakotopia itu, kekacauan ujungnya itu. Kayak orang bikin menara Babel aja tuh. Ntar lagi berantakan. istilah-istilah. Taruhan. Coba yuk bayangin misalnya. Coba kalau kita tanya misalnya, Andrinov pernah di Bappenas tuh. Gimana sih cara bikin perencanaan tuh? Dengerin Soeharto omong kosong tuh. Bahasa tubuhnya aja dia ragu bahwa ini bisa selesai tuh. Habis rapat pasti dia, iya, gue juga ragu tuh. Taruhan nih, coba gue taruhan nih. Oh, Soeharto kepala Bappenas. Ini Soeharto kepala Bappenas iya. itu. Oh, tadi ragu Anda lihat ya, Bung Rocky? Pastilah. Lo nggak ada, Sri Mulyani udah bilang nggak bakal terjadi itu. Cuma dia nggak mau ucapin kan. Cara Sri Mulyani ngeyel apa? Ya lapor ke Bank Dunia supaya nanti Bank Dunia yang tegur. Kan begitu politik kita kan. Sama seperti kita lihat siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Najwa Shihab, Greenpeace segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan nggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi, itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu. Jadi dunia itu merasa Indonesia ini kok nggak paham tentang peradaban gitu ya. Bagaimana mungkin menggusur orang asli di situ, apalagi menggusur pohon, menggusur cacing dari situ. Kan jadi keindahan itu yang mestinya jadi perspektif. Nah, kalau tadi mimpi Bung Karno itu seorang yang estetik, paham seni. Jokowi nggak paham seni. Cara mengamplas meja Jokowi paham. Tapi apa fungsi meja secara estetik? Jokowi nggak paham. Itu bedanya Jokowi dan Bung Karno. Saya terangkan ini untuk detik ya supaya hati-hati. Siap. Anda aja ketawa-tawa aja Anda ini. Lalu kan minta perspektif gue. Itu kan haknya Bung Rocky Betul. kasih Langsung ditangkap perspektif. aja. Langsung Bang. Gitu. Katanya tadi gitu Bang. Ini mimpi Soekarno tuh nggak ada jejak-jejaknya di Jokowi. Nah gitulah Itu kira-kira. kan versi itu udah biasa gayanya Rocky begitu ya. Dia pilih ini, dia bikin konsep baru untuk menjustifikasi, nah, orang percaya Ya, kan itu gitu. namanya. Itu namanya perspektif. Ya, itu namanya perspektif. Sudut pandang. Iya. Gimana sudut pandang Nah, Bung Andrinov? Kalau saya kan kembalikan ke rencana yang sebenarnya, ya. Lihat apa yang memang sudah direncanakan ya oleh pemerintah ini. Dasar-dasarnya apa ya? Nah, dasar-dasarnya itu kan pertama jelas aspirasi yang sudah sering berulang muncul ya. Rasa ketidakadilan, ketidakmerataan, ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, daerah pinggir kan begitu ya. Yang itu pasti siapapun yang memerintah itu akan muncul.
Tapi kemudian kalau pemimpin pragmatis pasti itu ya akan kemudian dilupakan. Nanti muncul lagi, jadi kan begitu, itu satu. Nah, sebagai kebutuhan ini tidak bisa ini bukan soal urusan pergerakan perkembangan teknologi, ya lain. Hitungan pergerakan teknologi dengan pergerakan mobilitas penduduk, pergerakan sosial itu lain, ya. Soal kepadatan penduduk yang terkonsentrasi itu arah permasalahan itu juga bisa dibaca 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ya. Kalau dalam untuk urusan cara produksi, cara pelayanan publik, ya itu memang bisa dijawab dengan teknologi, ya. Tapi itu sektoral, parsial itu. Nah, ini banyak masalah yang selama ini dibicarakan secara satu persatu, tapi tidak pernah dirangkai menjadi satu kesatuan. Ya, mulai dari soal pangan lah katanya, ya. Jawa ini kan produsen pertanian atau lahan pangan yang paling subur, ya. Tingkat produksi lahan pertanian di Jawa itu per hektar atau per apapun 3 kali dari yang di luar Jawa. Nah, faktanya alih fungsi lahan pertanian di Jawa terus terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan misalnya kemudian kalau kita akan impor pangan, muncul masalah-masalah lain. Itu misalnya lihat dari segi ketahanan pangan. Lalu kependudukan, ya. Lihat aja Jakarta. Di Jakarta itu sekarang rata-rata isi kerangka mayat di kuburan itu 2. Jadi ada yang 3, masih ada yang 1. Tumpuk, ya. Iya. Artinya apa? Lahan untuk makam pun saat ini sudah nggak ada. Ya, ini kadang-kadang ini nggak dirasakan, tapi suatu saat akan dirasakan sesuatu hal yang meresahkan. Nah, banyak persoalan-persoalan yang sifatnya struktural itu jawabannya tidak soal kita masuk ke era digital ini bisa diselesaikan. Ya, tetap saja yang namanya suasana ketimpangan antar wilayah itu dia akan memburuk. Satu lagi fakta begini. Perguruan tinggi yang paling bagus terkonsentrasi di Jawa, sebagian lagi Sumatera. Cari lihat universitas yang dapat akreditasi A, ya, itu 70% di Jawa, tambah dengan Sumatera. Di luar itu 5-10%. Kenapa itu terjadi? Karena bibit-bibit terbaik ini merata ada di mana saja. Tetapi yang dari daerah tertinggal itu pasti dia akan pergi tamat SMA, dia akan pergi ke Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, ya. Artinya pemindahan ibu kota ini bagian dari upaya pemerataan itu, Bung Adrian. Pemerataan tidak yang bersifat instan. Bagaimana proses ketimpangan ini berjalan, ya, berjalan. Kemudian SDM di sana itu makin ketinggalan. Orang SDM yang talent terbaiknya akan terus berdiam di Jakarta, maka tinggallah di sana lahan-lahan yang kosong diperebutkan oleh orang-orang yang itu tadi, yang tahu hitung-hitung bisnis. Bang Indra, ini kan perspektifnya dari nasional, perspektif Jakarta. Yang tadi bisa saya tangkap dari Bang Rocky juga. Bagaimana dengan perspektif masyarakat lokal di sana? Kalau kata Bang Rocky ini kan menggusur jadinya. Itu dia, ya. Kalau Presiden mengatakan ini bukan hutan yang digusur, tapi ada ibu kota di tengah hutan. Mana yang dugaan, ya, atau prasangka dengan fakta, dengan jalan yang realistis itu harus dibedakan. Kenapa kita pastikan akan digusur? Lahan yang 180.000 hektar, yang penduduknya yang existing itu cuma 100.000, ya. Lalu apakah mungkin yang 100.000 itu tidak punya tempat, ya? Yang 500.000 pun kalau seandainya itu sudah ada sekarang segitu masih bisa diatur, masih bisa dilindungi tempatnya. Tapi ini kan itulah, kita nggak bisa memasukkan prasangka-prasangka, kemudian kita mengabaikan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ilmu perencanaan wilayah dan kota, ilmu mengenai perumahan,
ya ilmu konservasi, ya ilmu teknik lingkungan, ilmu lingkungan segala macam gitu. Ya. Sama aja kita kan kita akan mengabaikan itu kalau kita anggap wah ini akan tergusur, ini akan ditebang semua gitu. Tapi menurut Anda sebelum kembali ke Rocky, ya itu Rocky. Iya. Apakah Anda setuju atau seberapa setuju Anda dengan artikel Detik tadi bahwa Presiden Jokowi lah yang maaf ya, ini Detik dan teman-teman media ya. Itu apa yang ditampilkan itu beda dengan yang kajian sebenarnya ya. Jadi kalau ada satu kelompok teman-teman mengklaim diri atas nama masyarakat Kaltim, padahal itu hanya segelintir sejumlah orang. Kemudian kita mengabaikan berbagai stakeholder yang senang sekali dengan rencana ini. Itu sebetulnya. Kalau kata Rocky 80% tadi Bang, nggak setuju? Saya sudah persoalkan yang punya survei. Ya. Boleh. Saya bilang cek bentuk pertanyaannya. Saya sangat tidak yakin dan saya berani taruhan. Baik. Ya itu aja katanya dulu dibilang 65%, tapi sekarang jadi 80%. Besok jadi 99%. Kalau itu ya kalau soal survei ya saya berani. Kalau memang nggak percaya dengan bantahan saya, kita bikin survei bareng. Kita kawal sama-sama. Sebelum Rocky jawab, atau Rocky jawab sedikit deh. Sebelum kita nanti akan pindah ke ini. Soal ketimbangan tadi terutama. Iya itu udah pasti terjadi lah, ketimbangan itu udah riset, segala orang udah riset tuh. Saya kasih hal yang lebih praktis saja ya. 2 hari lalu saya ketemu dengan orang yang menerima permintaan untuk mereview undang-undang itu tuh. Dia bilang, iya gue baca itu, draft akademisnya itu 6 jam sebelum dia diminta pendapat. Jadi, bukan sekedar ketergesa-gesaan, disembunyikan draft akademis itu tuh pada pakar tuh. Sehingga dianggap, lo ngapain minta pembenaran dari pakar itu, hearing segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira 3-4 hari lalu saya ngomong dengan teman-teman milenial, di New York terutama dan beberapa anak muda di London. Dia bilang begini, kita sulit di Eropa maupun Amerika untuk menerangkan alasan pemindahan ibu kota dari perspektif lingkungan. Jadi mereka ini dibully oleh anggotanya. Mereka bilang your president doesn't speak environmental ethics. Kan itu kasar sekali kan. Jadi kalau orang udah bilang presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan, ini pembicaraan milenial. Kenapa saya disebutkan? Karena ini ibu kota yang akan mereka banggakan. Dan nggak ada milenial yang membanggakan. Yang membanggakan orang-orang tua sekarang tuh. Padahal ini ibu kota generasi itu. Jadi sebetulnya secara etis ini udah batal itu. Jadi semua argumen, ya betul yang disebutkan oleh Andri. Betul, masalah kita banyak betul. Solusinya apa? Pindahkan ibu kota. Kan simpel banget dong. Masalah pertahanan, masalah keamanan, masalah pangan, masalah segala macam. Tindakan strategis. Iya, tapi dia mengandung berbagai fungsi dan manfaat. Tapi lu bilang bahwa semua ini bisa selesai kalau ibu kota dipindahin. Kan bagaimana? Oke. Coba ditahan dulu perdebatannya. Sebagian ini adalah kalau yang namanya strategis itu dia punya manfaat berantai, manfaat jangka panjang. Bukan urusan jangka pendek. Ya, bukan soal anggaran fiskal tahun depan, defisit sekian, tapi pajak argumen sekian. itu namanya argumen totem pro pars. Empiris itu. Iya betul, empirisnya itu. Lihat negara-negara yang itu sukses dengan pembangunan jangka panjang. You bikin seluruh persoalan itu karena you nggak bisa rumuskan. Maka bagaimana cara menyelesaikan pindahkan ibu kota? Saya nggak bisa merumuskan yang memanipulasi fakta. Memang karena faktanya memang dari awal manipulatif. Itu kan dasarnya kan. Dasar kajiannya jelas, Bung Rocky. Ada kajian apa? Anda bisa minta di DPR bisa, di Bappenas bisa. Jelas begitu karena DPR adalah jangan lihat yang formal. Naskah akademik itu formalitas yang dicari di persidangan. Coba lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu anggota DPR dapat beban untuk merumuskan hal yang disetujui presiden. Jadi DPR itu sebetulnya adalah juru bicara presiden atau humasnya presiden. Sama seperti Detik seringkali jadi humasnya pemerintah. Itu sama aja tuh. Jadi jelasan dari pansus DPR. Ya, pansus DPR itu adalah extension dari istana. Apa bedanya? Oke, oposisi. Oke, senior. Yang bahannya baik. Bapak-bapak yang pasti fakta dan tidak manipulatif, kita sudah kehadiran kabarnya. Seorang akademisi, pakar psikologi sosial dari Universitas Indonesia, Robi Muhammad. Ya. Prof. Robi Muhammad sudah bisa pulang gue ya? Belum. juga udah mau pulang. Kita bersama Bang Andrinov Caniago dan
Bung Rocky Gerung di sini, Prof. Dengar, Prof? Ya, dengar. Wah, oke, Prof. Jadi gini, ini udah berdebat nih kemana-mana tadi soal Nggak ada perdebatan, ini cuma beda perspektif aja. Aduh, perspektif. Tapi gue yakin habis ini peluk-pelukan, Dir. Dengan protokol COVID. Ya enggak, tos gini karena Omikron. Tekom tugasnya jagain kelasnya. Oke, Prof. Jadi soal pemindahan ibu kota ini tadi udah banyak perdebatannya, dan tadi di sisi Rocky bilang ini nggak bisa menjawab semua persoalan gitu. Ketika adanya optimisme yang mengatakan bahwa ini nih akan mengurangi beban, ya paling tidak setengah beban Indonesia selesailah dengan ini gitu. Ada optimisme itu, tapi di sisi lain ini nggak akan nyelesain apa-apa. Nggak, bukan. Gue nggak bilang begitu. Gue bilang cara Andri Roh menjelaskan tidak akan menyelesaikan persoalan. Caranya ya, cara menjelaskannya. Karena tidak masuk akal. Langsung aja ke langsung Prof. Robi. Buat saya cara Rocky menjelaskan itu persoalan. Ya karena itu kita persoalkan. Perkembangan IT digeneralisasi untuk perkembangan yang kok sangat kompleks. Ya karena kita berpikir ada dunia. perkembangan sosial, Gini. perkembangan. Kalau orang berpikir makro itu dia mesti lihat bagaimana dunia ini diolah gitu. Kan Indonesia ini bagian kecil dari bumi aja kan. Nah itu perspektif itu yang nggak ada tuh. Oke. Bung, itu udah nganggur. Rocky ya. Rocky Muhammad. Silakan. Prof, Robi, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Pertama, selain nggak ada cewek di sini, sebetulnya ada satu lagi masalah ketimpangan di sini. Semuanya orang UI nih, Rocky, Andri, saya orang UI, jadi aduh ini bias bener ini. Mungkin kita berhenti di sini aja, gitu. Ini kayak diskusi di kantin UI aja. Gitu. Iya, kenapa di sini ya? Debat iluni nih sebenarnya. Tadi ada ITB di awal, Ini Prof. nggak valid ini. Oke, tapi gini, saya ini aja langsung aja masuk. Jadi tadi saya menikmati Bang Faisal juga. Intinya kan kita semua tahu Indonesia ini punya masalah, ekonominya stagnan, macam-macam gitu ya. Nah, cuma saya ingin angkat satu hal aja bahwa kalau kita pakai bahasa milenial sekarang, kalau kita udah ya semuanya gitu-gitu aja, ya stagnan, pertumbuhan ekonomi seperti itu. Sebetulnya ada lagi yang lebih stagnan, itu adalah soal budaya bangsa kita. Makanya di 2014 Pak Jokowi mesti bicara soal revolusi mental, semua orang skeptis termasuk saya, tapi itu intinya itu ada masalah, bahwa kita semua bicara kita ada masalah dalam budaya kita seperti apa. Nah, kalau pakai bahasa milenial, kalau ada masalah yang stagnan seperti itu, ekonominya gitu-gitu aja, budayanya gitu-gitu aja dari dulu, itu adalah tandanya untuk saatnya untuk ada disrupsi. Ada disrupsi, ada inovasi baru, kan kayak gitu. Nah, jadi saya ambil aja karena saya orang psikologi disebutnya, saya ambil aja dari sisi manusia. Saya nggak bicara ekonomi, tadi udah Bang Andri Roh sama Bang Faisal, sisi manusia. Disrupsi manusia Indonesia itu apa? Yang pertama tentunya kemerdekaan, proklamasi. Kan itu melepaskan dari feudalisme. Itu satu. Nah, kita udah merdeka 76 tahun, tapi ibu kota Jakarta itu dibangun sama pemerintahan kolonial Belanda. Ya, lain lagi nih. Jakarta itu yang bangun Belanda untuk kepentingan kolonial Belanda, bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk menguntungkan pemerintahan pusat yang terletak di Batavia dan Jakarta. Jadi konsepnya hanya satu, bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk segelintir orang Belanda di Batavia di Jakarta. Maka itu sejak awal Soekarno pengen pindahin ke tengah, kan kayak gitu. Nah, sekarang kita dapat momen itu, bahwa akhirnya kita akan disrupsi ini, kita bawa ibu kota ini yang memang untuk ke tengah ini. Jadi sebetulnya pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal visi, bukan hanya soal proyek pipa, semen, bukan soal itu, tapi soal mendobrak budaya feodalisme ini. Hampir semua simbol pemerintahan kita itu peninggalan Belanda, yang kita sebut istana-istana itu semuanya pemerintahan Belanda. Kita tuh nggak punya apa-apa yang sebagai simbol negara. Istana Merdeka, negara, Bogor itu semuanya tuan-tuan Belanda yang punya. Nah, saatnya kita sekarang bikin semacam rumah rakyat lah, kalau pakai ide Amerika ya White House gitu ya, bukan Paris, bukan istana. Nah, ini kesempatan menurut saya untuk melakukan disrupsi budaya ini
dengan membangun ibu kota baru. Soal lokasinya itu soal teknokratis, tapi sekarang sudah ditentukan ya kita ikut-ikut aja lah. Kira-kira seperti itu. Jadi saya melihatnya ini adalah sebuah diskusi budaya yang levelnya ya nggak lebih nggak kurang dengan proklamasi kemerdekaan kita, yaitu mendobrak feodalisme. Misalnya maksudnya apa? Contohnya misalnya tadi Rocky ngomong misalnya orang nggak setuju pindah. Ya kalau kita bilang 150 juta penduduk Jawa nggak setuju pindah, ya iyalah mayoritas nggak setuju pindah karena penduduk Jawa. Tapi kan itu nggak adil. Gimana dengan penduduk non-Jawa? Dan itu kan poin yang pengen justru kita angkat gitu, bahwa itu yang harus kita bahwa alasan utama pindah itu adalah soal ya tadi sudah dibahas, soal ketimpangan, soal simbol sentralisasi Indonesia setback itu sama deh idenya itu. Tentu ada detail-detail yang harus diselesaikan. Gue terangin ya. Tapi kita bedakan antara detail dan gambaran besar itu. Nah itu, tapi dan paling yang saya mengerikan dari diskusi malam ini adalah ucapan Rocky Gerung bahwa teknologi berubah setiap 8 menit. Kalau memang logika itu diikutin ya, berarti kita nggak perlu perencanaan apa-apa dong kayak gitu. Memang. Karena ya udah, jadi kita ya udah nggak usah berencana apa, memang kita minum-minum aja deh kayak di kampus. Itu bagus. Itu lah. Yes. Itu kan kayak gitu. Dan terakhir mungkin di sini saya ini udah malam juga, mungkin saya nggak tahu ini bisa kalau di kampus bisa berkamalan, tapi nggak tahu di detik bisa berkamalan. Tapi poin juga, kenapa Jokowi nggak duduk di antara kita sekarang? Karena Jokowi itu eksekutif, dia pelaksana, bukan debat. Ya, debat itu kayak kita doang aja, jadi kerjanya debat. Tapi kalau Pak Jokowi itu dia harus melaksanakan yang debat yang mestinya legislatif ya harusnya. Misalnya terjadi di sana misalnya debat-debat seperti ini. Jadi detik ini harusnya tapi jadi saya pikir itu juga yang harus kita angkat bahwa tapi ada presiden bahwa perubahan ini bisa terjadi. Sebelumnya misalnya nggak ada yang bisa mikir Freeport bisa diambil, nggak ada yang bisa mikir Trans Jawa bisa jadi, tapi kan akhirnya jadi juga. Nah ini adalah puncaknya bahwa pembangunan fisik ini berujung pada revolusi budaya, yaitu melawan feodalisme. Ya, itu yang menurut saya yang belum ditangkap oleh publik banyak. Kira-kira seperti itu. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Keterangannya, Prof. Nanti kita akan bahas di sini. Selamat beraktivitas lagi. Aktivitas apa? Udah malam, Bos. Tidur. Kan itu aktivitas. Betul. Lu pikir doing nothing tuh gampang? Ya, itu susah. Ya? Bahkan nganggur pun harus ada jadwal ya. Iya. Mindfulness zero. Iya. Betul. Nganggur aja butuh bakat sekarang. Betul. Terima kasih senior Bang Andri Inov sama Bang Rocky. Ya. Udah minder dulu. Saya paling junior lagi mana sih? Kita kan masih feodal, kami bukan belum pindah ya. Masuk tuh barang. Thank you, Bang Robi. Rocky, gimana? Revolusi budaya untuk destruksi mendobrak manusia. Gini ya. feodalisme. Wah, ini luar biasa. Dia psikolog nih. Ini teman gue nih, Robi Muhammad. Dia psikolog. Tadi Rob juga temen lu kan? Nah, temen dari lama. Lagi. Nah, gue sekarang mau jadi psikolog buat dia nih, buat Robi nih. Ya. Robi ini mengidap semacam post-colonial syndrome. Karena seolah-olah kalau Jakarta dipindahkan ke Kalimantan, maka Jakarta bukan lagi bentukan kolonial. Kan ngaco logikanya kan. Tetap aja orang anggap Jakarta itu adalah bentuk kolonial. Tapi kan bukan ibu kota lagi. Iya, tapi tetap itu adalah arsitektur kolonial. Menteng itu Art Deco. Gue dulu tinggal di Menteng. Itu semua rumah itu dibikin oleh Belanda tuh. Sekarang kalau kita konsisten, supaya nggak ada jejak kolonial, dipindahkan. Itu, oke, masuk akal. Apalagi Semarang dipindahkan juga tuh, Bogor dipindahkan, Manado dipindahkan, semua itu kota kolonial. Jadi absurd cara berpikir kawan gue ini. Ada problem psikologi di dalam dirinya. Karena kalau argumennya adalah post kolonial, kita seolah-olah nggak bisa lepas dari memori itu. Biarin aja memang itu dibikin kolonial. Begitu kita hapus jejak kolonialnya, makin terbaca di dalam otak kita bahwa itu kita hapus. Setiap penghapusan itu menimbulkan jejak baru. Itu yang diterangkan oleh dekonstruktif teori itu. Lu hapus, lu mau hapus kenangan lu dengan mantan lu, makin jadi kenangan itu tuh. Jadi begitu sindrom postkolonial masuk pada bangsa kita. Kita mau keluar dari feodalisme, tapi kita masuk dalam postkolonial sindrom. Itu buruknya tuh. Jadi apapun argumennya, semua argumen itu akan dibatalkan oleh satu bahasa itu APBN nggak cukup.
Gampangnya begitulah, itu akan berantakan itu. Itu udah pastilah. Kalau gua tambahin lagi nanti jadi teori besar-besar. Jadi gua sampai di situ dulu ya. Anda yakin sekali APBN ini nggak cukup untuk membiayai? Bukan hanya APBN, Bung Rocky. Yang apanya? Bukan hanya APBN, pembiayaan ya apa ada aja. non-APBN. Tetap aja di ujungnya itu lu mesti bayar utang lu itu. Dan itu utang yang mau dibayar kapan itu. Jadi kalaupun itu kita pakai itu soal teknis. Kita bisa sebetulnya nggak bisa bangkrut, kita jual aja 3 BUMN itu bisa dibiayain itu. Tapi masalahnya adalah argumen di belakang itu berantakan. Itu namanya argumen kakotopia, argumen buruk dan berantakan itu. Oke. Dekil, argumennya dekil. Saya tapi saya yakin ada argumen yang disembunyikan oleh Rocky. Nah, apa pastilah itu kan belakangan. Jadi argumen buat ya Pak Jokowi memang ini meninggalkan legacy, meninggalkan istana. Tapi itu tidak itu sudah disebut berulang-ulang oleh Rocky. Fakta ya. Ketimpangan yang namanya strukturalnya adalah konsekuensi apa yang ditanamkan oleh sistem kolonial. Ya, Jakarta dengan menjadi satu-satunya magnet dominan, ya, kemudian dia menjadi penarik yang kuat. Nah, Rocky ini kan cara dia ini kan diketawain dulu orangnya. Nanti dia masukin ininya dia. Memang karena gini. Nanti dulu Rocky. Tolong. Gini ya. Masalah-masalah ketimpangan ini adalah memang warisan dari struktur kolonial. Ya. Ketimpangannya itu ya. Iya, karena memang sistem pemerintahan kolonial itu ya dia lebih kepentingannya adalah pragmatis. Di sini tempat yang paling pas untuk menyedot berbagai sumber daya, ya. Nah, di sanalah tempat untuk eksploitasinya dikumpulkan sini dibawa ke tempat lain. Rocky tahu itu. Ya, karena itu gue terangin karena pengetahuan Nah, sekarang masalahnya bagaimana keluar dari warisan struktural ini. Nah, karena salah satunya adalah kita pecah magnet ini, ciptakan sesuatu yang baru, ya, sehingga gerakan pemerataan itu berjalan, ya. Nah, memang tidak hanya membangun kota baru atau ibu kota, nanti ya harus bangun juga kawasan industri, ya, bangun juga mungkin pusat-pusat yang lain, sehingga kehidupan ini pusat-pusat kehidupannya tersebar, ya. Maksud dari Indonesia sentris yang dimaksud Presiden itu apa sih, Bang Adinov sebenarnya? Jika berkaca pada tadi penjelasan mengenai ketimpangan. Sebetulnya orang mewording bisa beda-beda ya. Tapi intinya adalah memecah pusat magnet tunggal ini, magnet yang dominan ini, sehingga apa yang selama ini menjadi wacana pemerataan, keadilan atau ketidakadilan, ketidakmerataan itu kita keluar dari situ. Ya. Apa solusi? Oh ya, investasi. Oh, transmigrasi. Tetapi yang dengan pendekatan-pendekatan itu selama ini gagal. Teori-teori investasi untuk melakukan pemerataan itu gagal. Ya. Teori apalagi transmigrasi itu gagal. Harus dibuat suatu magnet yang dia mempengaruhi banyak bidang, banyak sektor. Ya. Nah, itu adalah membangun pusat kehidupan baru. Itulah kota. Ya. Nah, sehingga nanti akan muncul rasa emansipasi dari daerah-daerah yang tertinggal itu, merasa memiliki Indonesia, kemudian akan muncul kawasan-kawasan satelit di sekitarnya, maka terjadi tidak lagi migrasi besar-besar, urbanisasi besar-besaran tidak lagi ke Jabodetabek yang kemudian menekan kota Jakarta, menimbulkan persoalan sampah, banjir, kemacetan, polusi segala macam, ya. Jakarta terancam tenggelam, ya. Itu kenapa? Karena tekanan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jabodetabek ini 4,5% rata-rata per tahun. Itu yang tidak mampu direspon oleh kebijakan yang dikerjakan dengan cara apapun. Ya. Antara tuntutan pelayanan sektor-sektor publik dengan kemampuan menyediakan layanan dari pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah ibu kota dan pusat di Jakarta ini enggak akan seimbang. Kurangi bebannya. Ya, jadi memindahkan ibu kota ini, membangun kota baru untuk memudahkan menata Jakarta. Nah, ide besarnya adalah menata Indonesia. Yang magnet, Bung Rocky. Yang ditinggalkan oleh sistem kolonial itu tadi. Gua terangkan perlahan-lahan. Nah, logikanya aja. Kita punya waktu untuk mendengarkan. Dengerin ya. Kita dengarkan logikanya Rocky. Nah, dia agak maju 2 cm sedikit ke depan. Jalan pikirannya adalah supaya terjadi dispersion growth pole ini, pertumbuhan di situ. Kalau itu yang mau kita
cari, kita mesti jadikan kota Jakarta ini sebagai museum. Supaya berhenti aktivitas bisnis. Tetapi yang diterangkan oleh pemerintah, kita jadikan Jakarta kota bisnis. Pemerintahan pindah ke kota baru itu. Kota bisnis artinya magnetnya makin gede. Nangkap nggak? Jadi dengan kota, akumulasinya akan makin tinggi. Disparitasnya juga akan makin tinggi. Karena kita justru jadikan Jakarta itu tempat orang cari nafkah. Lu bikin bisnis Jakarta, seluruh penduduk yang tadinya ogah datang ke Jakarta karena macet, tapi karena ini berubah jadi kota bisnis, kota kapital, kota oligarki, maka dia akan tumbuh dengan seluruh fasilitas yang pasti akan membatalkan kesetaraan. Kan konyolnya di situ kan. Mau bilang bikin pertumbuhan kemana-mana, justru Jakarta yang akan tetap jadi gula-gula karena ini kota bisnis. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau konsepnya adalah pindahkan supaya terjadi pertumbuhan di Kalimantan, berarti akan ada lingkungan yang bakal dirusak lebih banyak lagi. Apa yang terjadi misalnya? Begitu ibu kota pindah dan sekaligus pemerintahan pindah dan dianggap itu kota yang akan menumbuhkan akumulasi, setiap hari kira-kira satu hari bisa 300 private jet mendarat di situ. Itu artinya... Nggak 1000, dulu 1000 bilangnya. Enggak, gua kurangi aja. Karena yang gua bilang 1000 dulu itu orang nggak percaya tuh. Padahal sebetulnya pasti 1000. Kan 100 saja, kan yang 900 itu koruptor yang udah ditangkap. Jadi masih ada 100 yang akan mengganggu habitat di situ. Setiap kali bising pesawat private jet turun di situ, itu kemampuan reproduksi dari burung dan ular itu berhenti. Berarti populasi habitat fauna itu hilang tuh. Gangguan terhadap ekosistem itu. Propeller jet itu akan merusak oksigen di situ tuh. Jadi kalau gue terangin, Andrinov sebagai orang yang ngajar public policy itu harus didasarkan pada social policy. Ya, kan itu yang nggak dilakukan kan. Lu nggak bikin social policy di situ. Jadi sebetulnya dari awal desain ini adalah desain yang gue ulangi kata itu kakotopia, yang dalam bahasa Yunani artinya berantakan itu. Dapat nggak? Kakotopia. Iya. Itu. Gue nggak berani lihatnya bos, ngeri. Ya di Google kalau nggak bisa. Ya itu kan kalau tidak dilihat fakta yang sebenarnya ya. Gini Bung Rocky, ya. Kita kembali ke empiris saja. Nggak ada soal empiris, soal desainnya dulu ngaco. Apa empirisnya nggak ada? Apa empirisnya? Ini kan betul tugas kita bertiga nih. Dulu Rocky bilang 1000, saya ingat betul. Apalagi kalau pernah dia ngomong. Apalagi kalau gue bilang 1000, lebih bahaya lagi. Gue udah kurangin supaya nggak terlalu sakit hati lah. Maksud saya itu nggak logis. 100 aja udah. Berapa? Dengan 2 runway pun pesawat bergantian nggak mungkin. Turun naik terus. Oleh karena itu runway-nya diperbanyak. Karena kebutuhan mana bisnis. ada runway 10 di satu kalau bandara. Kalau ada permintaan akumulasi dengan sendirinya pemerintah mesti gusur hutan. Kan logika lu akumulasi. Runway 2 per pesawat bisa terbang dalam per berapa menit? 10 menit. Sekarang lu atur ya. Berarti investornya nunggu bandara itu lalu tetap investornya harus maksudnya dalam satu hari dia wajib istirahat 6 jam tanpa ada penerbangan. Kalau enggak logika itu logika penerbangan, tapi logika investor dia mau cepat-cepat nyampe di situ. Berarti lu tahan investor dong. Tunggu lagi logikanya. Bagaimana coba? Orang mau cepat nyampe, maka pemerintah kan oke, kita bikin runway 10. Ini metaforik kan maksudnya. Tidak metaforik, ini empiris. Empiris. Jelas dong. Bagaimana? Hitungan antara frekuensi pesawat dengan bandara O'Hara di Chicago itu maksimum itu 300. Oke. Kita tinggalkan mana lo? Bang Adi coba empirical ya. Empirisnya gini yang lain ya. Gimana? Mau investasi tapi nggak mau bikin bandara kan konyol. Ya bikin bandaranya kan sudah ada. Iya tapi itu kurang. Ada 100 private jet. Mau ngapain mereka itu? Mau nyomong dari 1000. Bung Reki tinggal dihitung aja. Kalau gimana penduduk, hitungan lu dia dihitung dong berapa jumlah penduduk dengan jumlah penduduk. Presiden bilang kita mau undang investor. Investor itu bawa private jet. Maka disuruh tunggu di udara. Yang benar aja. Bang Adinov, Bung Rocky kita sudah sampai 300 private jet datang. Lalu mesti bayangin itu 30 tahun ke depan itu semua orang punya private jet. Oke, Bung Rocky ini pusing nih kita nggak ada sekolah penerbangan nih kan. Ini bukan soal penerbangan, ini soal public policy. Bandara itu salah lagi loh. Bandara itu ada 2. Satu bandara ada di Samarinda baru juga, ada bandara Sepinggan di Balikpapan. Kalimantan akan jadi lapangan terbang besar. Oke. Bung Rocky, Bung Adinov. Gue mau masuk ke
Ini masuk Apa? sesi Ya. terakhir sebelum closing statement. Bang Perlu Adinov. diketahui ya, di Kalimantan itu Susah nih, produser. ada Gimana 12 Anda? juta hektar lahan tidak produktif menganggur. Ya mestinya tanam pohon bukan tanam beton. Iya betul. Ya, Yang Itu kenapa yang bikin beton? loh, yang kepake untuk tanam beton Iya. paling berapa Ini 0, bukan. sekian persen. Enggak ada no, itu semuanya itu udah hancur. Baik, Karena oke. yang Berapa datanya- total tutupan lahan untuk Jakarta ini saja kan bisa Kita dihitung. masuk ke hal yang Gini ya. lain. Bung Rocky enggak ya? Ya. Oke, kita Ya. tutup di sini. Itu Kita perspektif masuk ke hal yang Rocky lain yang Gerung. ini juga jadi perdebatan publik. Perspektif Rocky Gerung. Iya. Anda berdua harus jawab tentang bagaimana pimpinan dari ibu kota negara yang baru Nusantara ini adalah kepala otorita. Ya. Banyak masyarakat kelompok pro demokrasi macam-macam. Dan tadi juga Bang Faisal juga Iya, ngomong itu. ada juga artikel Ya. detik tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini sangat tidak demokratis. Ya. Karena kepala otoritanya Nggak ada DPR-nya. nggak ada DPR-nya, masyarakat gimana kalau mau protes? Bang Adinov. Tergantung Untuk soal perspektif lagi. Nah, perspektif. Adu perspektif. Ada perspektif kan? Demokrasi itu tidak hanya yang partisipatif representatif, ya. Kalau itu dibicarakan oleh para ahli dan para pemegang kewenangan secara tuntas, ada sistem kontrol, ada yang melaksanakan, ada yang menghakimi atau menegakkan hukum, itu prinsip demokrasinya jalan. Nah, itu prinsip. Nah, sekarang ini statusnya adalah ibu kota negara. Ya. Ibu kota negara wajar kalau pemerintah pusat atau yang menerima mandat memerintah dari negara itu punya kewenangan, punya otoritas untuk mengontrol kota itu. Ya. Jadi kalau ibu kota negara kemudian kewenangannya putus ya dengan kewenangan pusat, itu bukan ibu kota negara namanya. Makanya kenapa kepala otorita yang dipilih dan tidak ada parlemen. Yang penting daerah ada di situ. misalnya kita tidak diperlukan ya untuk bukan, konteks ibu kota. jangan Nusantara disalahpahami, ini. itu tidak akan ada pengawasan, tidak akan ada mekanisme demokrasi. Mekanisme demokrasi bisa ada di tingkat pusat antara DPR dengan eksekutif, ya. Kemudian di tingkat operasional bisa saja dibikin dewan kota namanya. Itu model-model pemerintahan kota itu memang macam-macam. Tidak harus ada pilkada di sana ya. Untuk menciptakan check and ini balance bukan gitu ya, bukan Bung Adinov. pemerintahan desa, ya. Jadi lewat cara pilkades, bukan seperti itu. Bung Rocky, tentang kepala otorita yang ditunjuk langsung oleh presiden, tidak ada parlemen lokal, tidak ada pemilu. Nih saya terangin ya, saya ajarin Anda sebagai wartawan senior. Coba tanya yang bermutu dikit gitu ya. Gini. Ini saya serius. Dengerin. Ini Pertanyaan mewakili publik, Bung dan karena Rocky. itu sekali gue kasih pendidikan publik. Makanya gue diem aja dari tadi. Itu Halo, ini udah kena dengar. lu. You tanya tentang otorita. Itu pertanyaan buat orang yang pro ibu kota baru. Nanggap nggak? Iya. Ya gue nggak pro, ngapain gue jawab itu? Nanggap nggak logikanya? Iya. Itu pentingnya. Itu Oke. pentingnya berpikir. Oke. Anda tanggapi ada Bung Adinov ya? Tanggapi apa? Ya oke, Anda nggak buat ini ya, karena perbedaan Iya, dari awal perspektif gue nggak di situ. Iya, oke. Lu mesti tahu dari awal perspektif gue bukan untuk mengiyakan ibu kota. Jadi ngapain gue jawab Oke. Ajarannya Rocky itu menggeleng terhadap kekuasaan udah. Jadi Udah apapun yang dikatakan oleh kekuasaan harus menggeleng. Nggak ada selingan mengangguk. Udah kena itu. Kepala otorita, apakah Itulah filsafat. Jadi jangan mengharap Rocky akan mengiyakan. Iya, itu benar. Itu anti Rock. Oke. Tumben dia benar. Gilirannya kalau Ya, ngomong. Kita udah sampai ujung nih. Ya, Anda dari tadi kan belum kita udah ngomong, pusing. kan? Produser kita udah pusing. Produser kita udah pusing. Ya, tapi enak nih. Tonton Tarik Gerung lah yang mewakili. Jadi Berarti memang enak bikin gitu. masyarakat pun perlu tahu pilihan filsafatnya Rocky. Nah, salah satu kata kunci yang harus dipegang menggeleng kepada kekuasaan dan tidak akan pernah mengiyakan. Udah Betul. di situ. Bang Andro, tapi kita balik. Itu kesimpulan yang paling benar. Sekalian closing statement ya. Kita balik ke tadi. Kalau memang kepala otorita itu dikontrol oleh pusat dan nanti saluran aspirasi rakyat lokal Tidak kemana? tertutup. Tidak tertutup. Dan ternyata tadi pembahasan apa Biar namanya nggak terputus. antara pemerintah dengan DPR. Tapi kan tidak ada wakil nanti dari sini. Saluran mana? Warga yang di kota itu Iya. atau masyarakat Kaltim atau mana?
Kan ada warga kotanya yang tadi Ya, ada Bisa Dewan Kota kalau bisa nggak Dewan salah, Kota, Dewan. bisa Dewan Kota. Dewan Kota pun pasti akan durasi. dilihat oleh DPR RI, oleh DPD RI. kayak DKI, kota DKI. Bukan, kayak bukan. Kayak Jakarta Selatan Iya, kan, iya. atau Kota Madia kan ada Ada Dewan Kota. di Yang menjadi kota-kota bagian dari kelompok masyarakat di sana. Iya, di Oke. Amerika pun coba lihat sistem pemerintahan kota. Ada yang pakai Dewan Baik. Kota, ada yang pemilihan. Baik, Bung Andrinov, Bung Rocky, kita sudah sampai ujung adu sampai perspektif tadi. pada Sudah malam sampai hari tadi. ini. Saya minta satu kalimat dari Bung Andrinov, kenapa ibu kota Nusantara ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami dan kita memang butuh sebenarnya ibu kota negara yang baru. Kita perlu menata Indonesia karena Indonesia ini sudah amburadul sekian lama, ya. Karena itu perlu tindakan strategis, pekerjaan besar yang strategis yang memberikan efek berantai terhadap keadilan, kesejahteraan, peningkatan kualitas ekonomi dan sebagainya. Ya. Dan itu adalah artinya kita butuh menata Indonesia. Menata Indonesia itu menata Pulau Jawa, menata Kalimantan, menata Jakarta juga. Kayaknya ada yang pakai tagline-nya di 2024. Menata Indonesia, menata Jawa, menata Kalimantan juga. Udah promo ini. Oke, Bung Rocky terakhir. Nah, itu ide yang bagus dari Andrinov. Sayang dia bukan lagi menteri, dia udah ex, jadi nggak ada gunanya. Nggak bisa dieksekusi. Gitu. Itu doang statementnya. Iya. Lu nggak berani lagi. Tarik, lu dong. Takut. Kali pakai artikel CNN aja. Kan lu berdua udah kena dungu, gua aja yang belum nih. Ya jadi lu jangan lusa record gua dong. Itu bukan karena Anda tidak nunggu, tapi Anda nggak berani tanya aja ke dia. Gua Jadi kesini nggak kena aja. nunggu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andrinov, terima kasih Bu Rocky atas adu perspektifnya pada malam hari ini. Terima kasih juga Anda Adu perspektif. pemeriksa.detik.com yang ada juga total Iya. politik yang Tidak sudah ada menyaksikan. kesimpulan, simpulkan sendiri. Anda udah pada pinter, ya kan? Silakan Intinya ya. kita akan tetap hadir setiap hari Rabu, Rabu jam jam 8 8 malam. Mulainya jam 8. Nah, ini bagusnya itu. Mulainya jam 8, Rob. Oke. Berakhirnya kita nggak tahu jam berapa. Ya karena Jadi ini terserah Anda. Sekuatnya aja. Sekuatnya dan kita akan membuat produser ini Iya, speaker tergantung. setiap Jadi minggu ya. detik itu mesti bikin bangsa ini berdetak. Gitu. Detik Suka detak. di ujung lalu. Pesan yang balik penting. artikel detik lagi. Minggu depan balik artikel detik lagi. Ya, ya, ya. Ini pesannya Rocky Woi, ini yang closing bos. Oh, iya. Detik-detak untuk Indonesia lebih baik Oke. bersama adu perspektif Detikcom dan Total Politik. 0%, salam 0%. Woi, Lah iya lagi. isu lain lah.